Saudara-saudara yang terkasih, hari ini kita bersama-sama merayakan Hari Raya Pentakosta. Dan pada kesempatan ini saya akan sedikit memberikan katekese, katekese berhadiah. Hadiahnya apa? Pisang, tapi pisangnya belum jadi ya. Kita masih foto bersama dengan Romo Bayu dulu ya. Ada yang tahu pertanyaan pertama? Pentakosta artinya apa? Artinya? Iya, yang ke-50. Pentakosta dalam bahasa Yunani artinya yang ke-50. Kenapa? Karena hari ini adalah hari ke-50 setelah apa? Setelah ulang tahunnya Romo Bayu, bukan ya? Setelah hari raya Paskah. Ada yang benar? Ya, pisang. Oke. Kemudian hari Pentakosta itu adalah hari pamungkas atau hari terakhir pada masa apa? Masa Paskah, betul sekali. Jadi besok itu sudah masuk masa biasa. Dan kita lihat masa biasa itu akan berbeda suasananya. Nuansanya akan berbeda. Sekarang masa Paskah masih ada lilin Paskah. Besok sudah tidak ada. Besok warnanya akan juga berubah. Kebanyakan akan berwarna hijau karena masa biasa. Kemudian bacaannya pun akan berbeda. Kalau sekarang masa Paskah kebanyakan Injilnya dari Injil apa? Injil Yohanes, betul. Kalau masa biasa Injil apa? Injil Markus. Kok bisa Markus, Romo? Karena sekarang tahun apa? Ya, bukan tahun kuda, bukan, tahun B ya. Tahunnya Markus. Ya, tahunnya Markus. Jadi ini salah satu perbedaan ya antara masa Paskah dengan masa biasa yang dimulai besok. Jangan lupa besok juga sudah mulai berubah, tidak lagi Ratu Surga ya, tetapi kembali kepada ya Maria ya, doa malaikat Tuhan. Ya, bukan lagi Ratu Surga. Kemudian hari raya Pentakosta itu juga dikenal sebagai hari raya lahirnya siapa? Sekali lagi bukan hari lahirnya Romo Bayu ya, itu beberapa hari yang lalu ya. Hari lahirnya siapa atau apa? Gereja. Betul sekali. Pertanyaannya, gereja itu apa? Ada yang tahu? Gereja itu bukan gedung ya. Pertama dan utama gereja adalah umat Allah. Umat Allah siapa? Ya kita semua. Saya dan Anda semua. Ya bukan hanya Romo Bayu dan Uskup ya. Romo Adrian saja bukan. Kita semua adalah gereja. Jadi selamat ulang tahun kepada kita semua. Ya ini hari jadi kita sebagai gereja. Tapi Romo bagaimana kok bisa jadi hari raya kelahiran gereja pada hari Pentakosta ini? Kalau kita lihat tadi bacaan pertama ya diambil dari Kisah Para Rasul, bagaimana Roh Kudus turun atas para rasul, para murid Yesus, dan dari situ mereka berubah. Mereka tidak lagi takut, mereka tidak lagi gentar, mereka menjadi berani dan keluar mewartakan Injil, keluar mewartakan Yesus. Dan setelah itu apa yang terjadi? Gereja terus berkembang. Dan sampai sekarang masih terus berkembang. Menjadi komunitas manusia terbesar di seluruh apa? Seluruh dunia. Ada yang tahu jumlah orang Katolik di dunia berapa? Kalau tahu nanti saya kasih pisang 2. 1,2 miliar. 1,2 miliar. Kalau orang jumlah penduduk dunia itu 7 miliar, berarti 1 dari 7 orang di dunia ini adalah orang Katolik. Itu masih orang Katolik ya, belum dihitung teman-teman Kristen. Sampai 2 bahkan 3 miliar. Luar biasa sekali. Tapi ya itu kalau dipukul rata ya, karena pasti di negara-negara tertentu ada yang mayoritas tapi juga ada yang minoritas. Menunjukkan betapa luar biasanya Roh Kudus ini.
Dan hari raya Pentakosta itu adalah hari rayanya juga untuk Roh Kudus. Dan mungkin saya akan fokus refleksi saya pada pagi hari ini tentang Roh Kudus. Kenapa? Karena saya merasa bahwa seringkali Roh Kudus ini yang sering diabaikan. Siapa yang di sini tiap hari berdoa kepada Roh Kudus? Ya, mungkin ada ya, tetapi jarang. Kenapa? Karena biasanya kita otomatis berdoanya kepada Allah Bapa atau enggak kepada Yesus. Jarang sekali kita berdoa kepada Roh Kudus. Itu satu, dan kedua, seringkali kita memiliki pengertian yang salah akan Roh Kudus. Pada momen-momen tertentu saja. Beberapa kali saya mendengar dari umat, ya, Romo, saya sudah ikut ya pembaruan roh, saya sudah ikut doa memohon Roh Kudus, tapi kok ya saya tidak merasakan kehadiran Roh Kudus. Apakah saya tidak mengalami kepenuhan roh kalau saya tidak bisa berbahasa roh, Romo? Dan saya merasa bahwa wah, ini salah ya. Roh Kudus tidak hanya bekerja saat itu saja. Lalu saat apa saja Roh Kudus bekerja dalam hidup kita? Oke, saya kasih 3 momen di mana Roh Kudus bekerja di dalam hidup kita. Yang pertama, Roh Kudus bekerja di awal hidup iman kita. Santo Paulus dalam suratnya kepada jemaat di Korintus yang pertama, bab 12 ayat 3 mengatakan, tidak ada yang bisa berkata Yesus adalah Tuhan kecuali karena Roh Kudus. Iman kepada Yesus itu hanya mungkin karena Roh Kudus. Nah, Roh Kudus sudah bekerja di sana. Oke, untuk mengetahui bahwa Tuhan itu ada, untuk mengetahui Tuhan yang Esa, Tuhan yang Maha Kuasa, Tuhan Sang Pencipta, itu bisa dicari dengan nalar manusia. Ya, sama seperti ya Romo Bayu Ganteng itu bisa dengan mudah dengan nalar manusia. Ya. Ada namanya Santo Thomas Aquinas. Ya, dia berlima cara mengetahui keberadaan Tuhan menggunakan logika saja. Belum pemikir-pemikir yang lain, ya, teolog-teolog yang lain. Dengan logika nalar manusia sudah bisa mencapai keberadaan Tuhan. Tapi permasalahannya kita tidak hanya berhenti di situ. Iman kita itu mengatakan bahwa Tuhan menjadi manusia, dikandung seorang wanita sederhana di sebuah desa Nazaret yang sederhana. Tidak hanya berhenti di situ, Tuhan yang menjadi manusia ini pun akhirnya mati disalib. Makanya banyak orang yang tidak bisa menerima Yesus. Kenapa kok Tuhan jadi manusia? Kok Tuhan kok bisa mati disalib? Gak mudah diterima di luar nalar manusia. Tetapi iman kita tidak hanya berhenti di situ. Tuhan Yesus tidak hanya wafat tapi juga bangkit dan kemudian hadir secara penuh di dalam apa? Ekaristi yang kita sambut setiap minggu. Masa Tuhan jadi makanan? Allah pencipta alam semesta masa menjadi makanan? Wah, di luar nalar ya. Kepala meledak. Tetapi bagi kita orang-orang Katolik hal-hal seperti ini biasa-biasa saja, Romo ya. Tiap hari menyambut Ekaristi, tiap hari menyembah Yesus yang adalah Tuhan ya. Tiap hari kita mengagumi kisah sengsara dan kebangkitannya seperti nafas biasa saja. Kok bisa seperti itu? Padahal orang lain tidak bisa karena Roh Kudus. Karena Roh Kudus bekerja di dalam hati kita. Satu. Kedua, tidak hanya di awal hidup kita, Roh Kudus juga bekerja menopang, menjiwai dan menghidupi iman dan harapan kita. Siapa yang di sini ikut novena Roh Kudus? Semua ya? Baik secara langsung maupun online. Siapa yang
lengkap ya, yang tidak pernah absen. Ada ya, puji Tuhan ya, nanti dapat pisang juga ya. Ada nggak dalam 7 karunia Roh Kudus yang kita minta pada novena itu karunia bahasa roh? Coba kita cek ya. Ada yang hafal ya, nanti dapat pohon pisangnya ya. Karunia hikmat ya, karunia nasihat, karunia pengetahuan, karunia anugerah takut akan Allah, karunia keperkasaan, karunia pengenalan akan Allah, karunia kesalehan. Iya. Romo Bayu pintar ya, dapat pisang. Dia dapat pisang. Ada karunia minta bahasa roh? Tidak ada. Tapi kenapa 7 ini penting? Karena 7 karunia ini bekerja setiap hari menyopang kita. Kalau kita bisa bertahan sekarang dalam masa pandemi, tetap setia pada Tuhan, tetap memiliki kasih yang luar biasa walaupun hidup susah, itu ada karunia Roh Kudus yang bekerja. Karunia apa? Karunia keperkasaan. Saat teman-teman bisa mengerti apa yang diucapkan Romo Bayu, yang diucapkan Romo Bayu itu gak selalu gampang ya. Tapi teman-teman bisa mengerti, itu karunia Roh Kudus. Karunia apa? Karunia pengertian. Ini baru 2 loh, belum 7-7-nya saya sebutkan. Dan bagaimana karunia ini support kita setiap hari. Dan tidak hanya itu, tanpa Roh Kudus tidak ada ekaristi. Tanpa Roh Kudus tidak ada sakramen. Tanpa Roh Kudus, Romo Bayu di sini hanya olahraga, hanya gerakin tangan, begini, begini juga ya. Hanya dengan Roh Kudus, roti dan anggur menjadi tubuh dan darah Kristus. Coba perhatikan dalam doa syukur agung nanti, ada bagian yang namanya bagian namanya epiklesis. Ya, istilah teknis di mana Romo secara khusus meminta Roh Kudus hadir dan merubah roti dan anggur menjadi tubuh dan darah Kristus. Tanpa Roh Kudus tidak ada ekaristi. Tanpa Roh Kudus tidak ada kitab suci. Kenapa? Karena Roh Kudus juga mengilhami setiap penulis kitab suci menjadi sabda Allah. Jadi bagaimana kita lihat Roh Kudus bekerja secara luar biasa di dalam hidup kita, di dalam gereja. Dan yang ketiga, tidak hanya di awal, tidak hanya di tengah, tapi juga di akhir, di mana Roh Kudus memberikan buah-buah rohani. Ada yang tahu buah-buah rohani apa saja? Ya, saya juga tidak hafal. Ya, tadi bacaan dari Galatia 5 bab 22, bacaan kedua kita. Buah rohani itu adalah kasih, sukacita, damai, kesabaran, kebaikan, kemurahan hati, kesetiaan, kelembutan, dan pengandalian diri. Ada berapa? 9 ya. Kalau kita lihat hidup kita, kalau kita tidak mengalami sukacita dalam hidup kita, mungkin kita kurang mengandalkan Roh Kudus. Kalau kita kurang mengasihi dalam hidup, mungkin kita kurang berdoa, memohon karunia dan buah rohani dari Roh Kudus. Dan terakhir, tanpa Roh Kudus kita gak bisa masuk surga. Oh, yang bener Romo, masa gak bisa? Ada sebuah dosa yang tidak bisa diampuni. Ada yang tahu? Dosa melawan apa? Melawan Roh Kudus. Bukan hanya melawan Bapa, bukan hanya melawan Putra, tapi terhadap Roh Kudus. Matius 12:30. Lalu pertanyaan, Romo, dosa menghujat Roh Kudus itu seperti apa? Ya, menurut ajaran gereja, ya, silahkan dicek dari Katekismus Gereja Katolik 1864, dikatakan ya menolak Roh Kudus itu artinya kita tidak mau bertobat sampai akhir.
Kan Roh Kudus ini bekerja, ya, menawarkan pertobatan setiap hari. Tapi kalau tiap hari kita menolak Roh Kudus dengan tetap hidup dalam dosa, yaitu menghujat Roh Kudus, dan keselamatan pun akan hilang. Ya teman-teman sekalian, kita bersyukur bahwa Roh Kudus bekerja setiap hari dalam hidup kita. Dari awal, di pertengahan, sepanjang hidup kita, dan akhir hidup kita. Kita bersyukur atas karunia Roh Kudus. Kita bersyukur atas peran Roh Kudus yang luar biasa di dalam hidup kita. Puji syukur kepada Roh Kudus. Amin.